Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hakimatul Afa dengan NIM 231080202107 ingin mempresentasikan mengenai manajemen operasi dan kualitas. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai operasi. Operasi semua aktivitas yang dilibatkan dalam pembuatan produk, barang, dan jasa untuk pelanggan. Produksi memberi hasil ekonomi bagi bisnis, keuntungan, upah, dan barang yang dibeli dari perusahaan lain. Kemudian pada saat yang sama, hal itu menambah nilai dan manfaat bagi pelanggan dengan menjadikan utilitas, kemampuan suatu produk untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan dalam bentuk, waktu, dan tempat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai utilitas itu sendiri. Nah, utilitas dibagi menjadi 3, yaitu bentuk, waktu, dan tempat. Kemudian bentuk itu dengan mengubah bahan mentah dalam keterampilan manusia menjadi barang dan jasa jadi. Produksi menambah nilai pelanggan dengan membuat produk tersedia. Kedua ada waktu, yaitu produksi memberikan nilai pelanggan membuat produk tersedia saat pelanggan menginginkannya. Yang ketiga ada tempat, yaitu produksi menambah nilai pelanggan dengan membuat produk tersedia di tempat yang nyaman bagi pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen operasi. Nah, manajemen operasi sendiri adalah arahan dan kendali sistematis dalam kegiatan mengubah sumber daya menjadi barang, jadi dan jasa yang menciptakan nilai serta menyediakan manfaat bagi pelanggan. Kemudian ada proses operasi, yaitu penggunaan sumber daya yang meliputi pengetahuan, bahan baku fisik, informasi, peralatan, pelanggan, dan keterampilan manusia. Bisa dibagi menjadi 2, yaitu proses produksi barang dan proses produksi layanan. Kalau proses produksi barang itu sendiri yaitu proses pembuatan untuk pesanan atau disimpan. Nah, kalau proses produksi layanan itu sendiri yaitu kadar kontak pelanggan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang ini adalah proses operasi. Bagian proses operasi seperti ada operation manager, yaitu plan, organize, schedule, control. Terus ada inputs, ada transformasi activities, dan outputs. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai operasi jasa. Berinteraksi dengan pelanggan, jasa dapat tidak terwujud dan tidak dapat disimpan. Yang ketiga adalah kehadiran pelanggan dalam proses operasi. Yang keempat ada pertimbangan kualitas jasa. Nah, selanjutnya ada perencanaan operasi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada perencanaan kapasitas, yang kedua ada perencanaan lokal, yang ketiga ada perencanaan tata letak, yang keempat itu ada perencanaan kualitas, yang kelima ada perencanaan metode. Nah, yang pertama adalah saya menjelaskan perencanaan kapasitas sendiri ya. Itu adalah jumlah produk yang dapat diproduksi oleh perusahaan dalam kondisi normal adalah kapasitasnya, dan itu tergantung pada beberapa banyak orang yang dikerjakan serta jumlah atau ukuran fasilitasnya. Terus perencanaan kapasitas mempertimbangkan kebutuhan saat ini dan masa depan untuk mengantisipasi permintaan pelanggan. Kemudian ada perencanaan lokasi. Nah, perencanaan lokasi sendiri itu sangat penting ya, karena lokasi perusahaan memengaruhi biaya produksi. Kadang itu kan di perencanaan lokasi itu lebih penting. Nah, misal lokasi sepi itu mungkin kayak orang lebih sulit, pelanggan itu sulit. Nah, kalau lokasinya strategis itu lebih baik. Nah, terus ada kemudahan transportasinya juga, terus akses ke pekerja terampil, dan aksesibilitas yang nyaman bagi pelanggan. Kemudian ada perencanaan tata letak. Nah, perencanaan tata letak itu menentukan lokasi fisik mesin, peralatan, dan fasilitas, dan memengaruhi seberapa efisien perusahaan
dapat menanggapi permintaan pelanggan. Nah, itu ada 3. Yang pertama ada tata letak produk, yang kedua ada tata letak proses, yang ketiga ada tata letak posisi tetap. Kemudian ada perencanaan kualitas. Nah, perencanaan kualitas itu dimulai ketika produk sedang direncanakan dan meluas ke operasi produksi untuk memastikan bahwa kinerja dan konsistensi yang diinginkan dibangun ke dalam produk. Terus ada perencanaan metode. Nah, perencanaan metode sendiri itu mempertimbangkan setiap langkah produksinya dan metode spesifik untuk melakukannya. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan dan efisiensi dengan prosedur perbaikan metode. Selanjutnya ada penjadwalan operasi. Itu ada mengidentifikasi kapan kegiatan operasi dilakukan. Yang pertama ada jadwal induk operasi, yang kedua ada jadwal terperinci, yang ketiga ada jadwal staf berbasis komputer, yang keempat ada jadwal proyek, Design Graphical Metode Part Cuts. Nah, ini ada contohnya GenCut, terus Part Cuts, terus saya menjelaskan mengenai pengendalian operasi, yaitu proses pemantauan kinerja produksi dengan membandingkan hasil dengan rencana dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Kemudian yang kedua, mewajibkan manajer untuk memantau kinerja dengan membandingkan hasil terhadap rencana dan terjadwal tersebut. Kemudian ada jika jadwal atau standar kualitas tidak terpenuhi, manajer mengambil tindakan korektif. Terus manajemen bahan baku. Nah, itu proses perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian aliran bahan dari sumber pasokan hingga pendistribusian barang jadi. Itu ada operasi tepat waktu. Nah, yang dimaksud operasi tepat waktu itu sendiri adalah jenis sistem produksi ramping yang menyatukan semua bahan pada waktu yang dibutuhkan pada setiap tahap produksi. Terus ada kontrol kualitas. Kontrol kualitas itu tindakan untuk memastikan bahwa operasi menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi standar kualitas tertentu. Terus ada total quality management, yaitu semua aktivitas yang terlibat dalam memasukkan barang dan jasa berkualitas tinggi ke pasar. Alat untuk total quality management itu ada 5. Yang pertama ada analisis nilai tambahan, yang kedua ada tim peningkatan kualitas, yang ketiga ada lebih dekat dengan pelanggan, yang keempat ada ISO series, yang kelima dari rekayasa ulang proses bisnis. Kemudian ada rantai pasokan, aliran informasi, bahan dan layanan yang dimulai dengan pemasok bahan baku dan terus menambah nilai melalui tahapan lain dalam jaringan perusahaan hingga produk mencapai pelanggan akhir. Itu ada supply chain management, terus rekayasa ulang rantai supply pasokan untuk hasil yang lebih baik, terus ada outsourcing. Kemudian materi kedua, saya akan menjelaskan mengenai perilaku dan motivasi karyawan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perilaku karyawan. Nah, perilaku karyawan itu sendiri adalah pola tindakan yang dilakukan anggota suatu organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi efektivitas organisasi. Bentuk perilaku karyawan itu ada 3 ya. Itu yang pertama adalah perilaku kinerja, yang kedua ada kewarganegaraan organisasi, yang ketiga sendiri perilaku kontraproduktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perilaku kontraproduktif sendiri, yaitu yang pertama ada absenteeisme, yang kedua ada turnover, yang ketiga ada perilaku lainnya, yaitu misal contohnya ada pencurian, sabotase, pelecehan diskriminatif, terus ada agresi dan kekerasan di tempat kerja. Nah, saya yang pertama akan menjelaskan mengenai absenteeisme, yaitu merujuk pada kecenderungan karyawan untuk sering absen atau tidak masuk kerja
tanpa absen yang sah. Ini dapat memungkinkan produktivitas perusahaan dan mengganggu kerja tim. Yang kedua ada turnover sendiri, itu merujuk pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh karyawan yang pada akhirnya menyebabkan mereka meningkatkan organisasi. Ini mencakup berbagai perilaku yang dapat mungkin organisasi seperti absen yang tinggi, kinerja yang buruk, konflik interpersonal, sabotase, pencurian, dan lain sebagainya. Perilaku ini dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada produktivitas, budaya kerja, dan keberlanjutan organisasi secara keseluruhan. Karyawan yang terlibat dalam perilaku kontraproduktif turnover dapat menimbulkan biaya tambahan bagi perusahaan seperti rekrutmen dan pelatihan karyawan baru, serta kerugian produktivitas selama proses penggantian. Selain itu, mereka juga dapat meningkatkan jejak negatif di antara karyawan lainnya. Nah, mempengaruhi moral dan motivasi mereka. Kemudian ada pencegahan perilaku kontraproduktif turnover, melibatkan upaya untuk memahami penyebab di balik perilaku tersebut, baik yang berorganisasi bersifat personal maupun yang berkaitan dengan faktor-faktor organisasi. Ini bisa mencakup perbaikan dan manajemen. Terus ada kinerja, pembinaan karyawan, pembangunan budaya kinerja yang inklusif dan mendukung, serta peningkatan komunikasi dan manajemen konflik. Terus ada di situ kan ada perilaku lainnya, kan dicontohkan ada pencurian ya. Nah, perilaku pencurian itu sendiri kan misalnya itu kayak kita mencuri barang yang ada di perusahaan, ya itu kan bisa melakukan perilaku negatif bagi perilaku kontraproduktif juga. Nah, seterusnya ada motivasi. Perbedaan individu antar karyawan dulu ya. Yaitu ada atribut pribadi yang berbeda antara suatu orang dengan orang lain. Yang pertama ada fisik, psikologis, dan emosional. Di sini ada the big five personality types. Terus kontrak psikologis itu sendiri ada keseluruhan ekspektasi yang dimiliki oleh karyawan dan organisasi mengenai apa yang akan dikontribusikan oleh karyawan kepada organisasi dan apa yang akan diberikan oleh organisasi sebagai imbalan. Terus kemudian ada contribution from the individual, yaitu effort, ability, loyalty, skills, time, dan kompetensi. Nah, ada juga engagements from the organization, yaitu ada pay, benefits, job security, status, promotion opportunities, terus character opportunities. Kemudian ada person job fit, yaitu sejauh mana kontribusi seorang dan imbalan yang diberikan organisasi cocok satu sama lain. Kemudian ada kesesuaian orang dan pekerjaan yang baik dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dan sikap yang lebih positif. Kemudian ada juga kesesuaian orang dan pekerjaan yang buruk dapat memiliki efek sebaliknya. Nah, terus ada juga motivasi. Nah, kumpulan alasan yang menyebabkan orang berperilaku dengan cara tertentu. Itu motivasi itu bisa disebut juga dengan kita itu mengasih motivasi kepada orang lain biar kayak semangat kerja dan bisa tidak melakukan perilaku yang berperilaku kontraproduktif. Nah, di sini saya akan ada 3 pendekatan motivasi. Yang pertama ada teori klasik, yang kedua ada teori perilaku awal, yang ketiga ada teori motivasi kontemporer. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teori klasik sendiri. Nah, kemudian ada motivasi, itu adalah kumpulan alasan yang menyebabkan orang berperilaku dengan cara tertentu. Itu misalnya contohnya itu motivasi itu membuat kita itu
agar mempunyai sikap termotivasi, atau bisa juga kita itu menghindari perilaku kontraproduktif juga. Nah, di situ saya akan ada 3 pendekatan di motivasi itu. Yang pertama ada teori klasik, yang kedua ada teori perilaku awal, dan yang ketiga ada teori motivasi kontemporer. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teori klasik, yaitu teori ini bertujuan untuk memahami bagaimana organisasi dapat memotivasi karyawan mereka untuk meningkatkan produktivitas dan kinerjanya. Kemudian yang kedua ada teori perilaku awal. Nah, di teori perilaku awal ini adalah dalam konteks memotivasi karyawan menitik beratkan pada pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor eksternal dapat memengaruhi perilaku dan motivasi individu di tempatnya. Nah, teori-teori ini berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai tanggapan terhadap kritik terhadap teori-teori klasik yang dianggap terlalu mekanis, tidak diperhitungkan faktor-faktor psikologis. Kemudian yang ketiga ada teori motivasi kontemporer, yaitu teori-teori motivasi kontemporer ini menawarkan pendekatan yang lebih baik dan lebih holistik dan kompleks dalam memahami motivasi karyawan dengan mengakui keunikan dan kompleksitasnya individu serta lingkungan kerja mereka. Perusahaan yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih memuaskan, produktif, dan berkelanjutan. Teori klasik itu juga dapat teori yang menyatakan bahwa pekerja hanya termotivasi karena uang semata. Nah, manajemen ilmiah Frederick Taylor menganalisis pekerja untuk menemukan cara yang lebih baik untuk membuat barang lebih murah, menciptakan keuntungan yang lebih baik, dan menginginkan perusahaan untuk membayar lebih baik dan memotivasi para pekerjanya. Selanjutnya, teori perilaku juga dapat dikatakan studi Hawthorne, yaitu tujuan awalnya adalah untuk menguji hubungan antara perubahan lingkungan fisik dan keluaran pekerja, produktivitas. Efek Hawthorne, produktivitas seperti pekerja meningkatkan sebagai atas tindakan manajemen apapun yang ditafsirkan oleh pekerja sebagai perhatian khusus. Nah, selanjutnya ada teori motivasi utama lainnya, itu adalah model sumber daya manusia. Bisa juga dikatakan teori X dan Y, dan model hierarki kebutuhan Maslow, teori 2 faktor Herzberg, terus yang kemudian teori kebutuhan MC-Selen. Nah, tadi kan ada dibilang teori X dan teori Y. Nah, teori X itu adalah orang pada dasarnya malas dan enggan bekerja sama. Yang teori Y itu orang pada dasarnya bersemangat, ingin berkontribusi, dan mampu memotivasi diri sendiri. Terus ada teori 2 faktor Herzberg, yaitu kepuasan dan ketidakpuasan kerja tergantung dari 2 jenis faktor. Yang pertama ada motivation factor, dan yang kedua ada hygienist factor. Kemudian teori kebutuhan MC-Selen, yaitu teori MC-Selen berfokus pada 3 kebutuhan, yaitu ada kebutuhan akan pencapaian need for achievement, terus ada kebutuhan akan kekuasaan need for power, terus ada kebutuhan akan afiliasi need for affiliation. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan akan pencapaian need for achievement, yaitu salah satu teori motivasi yang dikembangkan oleh psikolog David MC-Selen. Teori ini menyatakan bahwa individu memiliki kebutuhan bahwa untuk mencapai sukses, menyelesaikan tugas-tugas yang menantang, dan meraih prestasi yang tinggi. Kebutuhan ini disebut sebagai need for achievement. Nah, ada beberapa poin penting
tentang teori MC Silence tentang kebutuhan dan pencapaiannya, yaitu yang pertama karakteristik individu. Itu ada MC Silence menyatakan bahwa individu yang memiliki tingkat kebutuhan akan mencapai yang tinggi cenderung memiliki beberapa karakteristik tertentu. Mereka biasanya memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai tujuan-tujuan yang menantang, berorientasi pada hasil, menerima tanggung jawab, dan mencari umpan baik tentang kinerja mereka. Nah, ada juga pengaruh lingkungannya sendiri, yaitu teori ini juga mengakui bahwa lingkungan termasuk keluarga, pendidikan, dan pengalaman kinerja dapat memengaruhi perkembangan kebutuhan akan pencapaian seseorang, misalnya individu yang tumbuh dalam lingkungan yang memberikan dorongan untuk pencapaian prestasi cenderung mengembangkan kebutuhan akan pencapaian yang tinggi. Kemudian ada pengaruh di tempat kerja juga. Di tempat kerja, kebutuhan akan pencapaian dapat menjadi faktor penting dalam memotivasi karyawan. Kemudian ada pentingnya umpan baik. Nah, MC Silence menekankan pentingnya umpan baik dalam memuaskan kebutuhan akan pencapaian individu yang didorong oleh kebutuhan akan pencapaian cenderung mencari umpan baik tentang kinerja mereka untuk mengetahui seberapa baik mereka telah berhasil mencapai tujuan-tujuan mereka. Kemudian, teori MC Silence tentang kebutuhan akan pencapaian telah banyak digunakan dalam konteks manajemen dan pengembangan organisasi untuk memahami dan memotivasi karyawan. Penggunaan teori ini dalam praktik manajerial dan dapat membantu organisasi dalam merancang tugas-tugas yang sesuai dengan kebutuhan individu. Memberikan pengakuan atas partisipasi dan menciptakan lingkungan kinerja yang mendukung pencapaian. Yang kedua ada kebutuhan akan kekuasaan atau need for power. Yaitu sendiri teori MC Silence tentang kebutuhan dan kekuasaan. Need for power adalah konsep dalam psikologi yang dikembangkan oleh David MC Silence. Teori ini menyatakan bahwa individu memiliki kebutuhan bahwa untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain serta memengaruhi lingkungan mereka. Kebutuhan ini disebut dengan need for power atau bisa juga disebut dengan NPOW. Ada beberapa poin penting juga tentang teori MC Silence tentang kebutuhan dan kekuasaan. Nah, yang pertama ada karakteristik individu, yaitu MC Silence mengidentifikasikan beberapa karakteristik umum yang memiliki kebutuhan akan kekuasaan yang lebih tinggi. Mereka cenderung ingin mempengaruhi dan mengontrol orang lain, serta berorientasi kepemimpinan, mencari kekuasaan dalam interaksi sosial. Kemudian ada bentuk kekuasaannya, yaitu teori ini membedakan antara dua jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan pribadi, personal power, dan kekuasaan sosial, social power. Nah, kekuasaan pribadi sendiri itu berkaitan dengan keinginan untuk mengendalikan sumber daya dan situasi untuk keuntungan pribadi, sementara kekuasaan sosial berkaitan dengan untuk keinginan memengaruhi orang lain demi kebaikan bersama dan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada motivasi dan perilaku, yaitu individu individu dengan kebutuhan dan kekuasaan yang tinggi cenderung termotivasi untuk mencari posisi atau peran yang memungkinkan dalam aktivitas yang memperkuat dan meningkatkan posisi berpartisipasi dalam aktivitas yang memperkuat atau meningkatkan kinerja. Kemudian ada dampak di tempat kerjanya juga, yaitu ada di tempat kerja kebutuhan akan kekuasaan dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja individu. Karyawan dengan kebutuhan akan kekuasaan yang tinggi mungkin menonjol untuk peran kepemimpinan mereka. Selanjutnya ada kebutuhan akan afiliasi, need for affiliation, yaitu teori MC
MC7 tentang kebutuhan akan afiliasi adalah konsep dalam psikolog yang dikembangkan oleh David MC7. Teori ini menyatakan bahwa individu memiliki kebutuhan bahwa untuk menjalani kebutuhan sosial yang erat, mencapai persahabatan, dukung, dan koneksi dengan orang lain. Kebutuhan ini disebut sebagai need for affiliation atau NF. Nah, teori MC7 tentang kebutuhan dan afiliasi membantu dan memahami motivasi individu dan pentingnya hubungan sosial dalam kehidupan dan pekerja. Penggunaan teori ini dalam praktik manajemen dapat lingkungan organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja, mendukung hubungan interprestasi yang positif, dan keterlibatan sosial karyawan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja keseluruhan. Nah, kemudian ada teori motivasi kontemporer, yaitu ada dua, yaitu teori ekspektansi, yaitu orang-orang termotivasi bekerja untuk memperoleh penghargaan yang mereka inginkan dan bisa mereka dapatkan. Terus ada teori keadilan. Orang-orang mengevaluasi perilaku organisasi terhadap mereka dan membandingkan dengan perilaku yang diterima orang lain. Kemudian ada strategi meningkatkan motivasi, yaitu program yang sering digunakan untuk membuat pekerja lebih menarik dan bermanfaat. Yang pertama ada modifikasi perilaku, yang kedua ada menggunakan tujuan untuk memotivasi perilaku, yang ketiga ada manajemen partisipasi dan pemberdayaan, yang keempat ada struktur tim, yang kelima pengayaan pekerjaan dan desain ulang pekerjaan, yang keenam ada jadwal kerja yang dimodifikasi. Nah, ini ada modifikasi perilaku atau punishment when negative choices are ethic directed. Kemudian ada manajemen partisipasi dan pemberdayaan, meningkatkan kepuasan kerja dengan mendorong partisipasi. Manajemen tim menunjukkan tren yang meningkat, misalnya dalam organisasi yang lebih kecil dan lebih fleksibel, membuat keputusan dengan lebih cepat dan efisien. Terus ada pengayaan dan desain ulang pekerjaan. Nah, itu pengayaan pekerjaan itu menambahkan satu atau lebih faktor motivasi ke atas pekerjaan, seperti meningkatkan tanggung jawab dan pengakuan. Terus ada desain ulang pekerjaan. Nah, itu merancang kesesuaian yang lebih baik antara pekerja dan pekerja mereka. Nah, menggabungkan tugas, contohnya itu menggabungkan tugas, membentuk kelompok kerja alami, dan membangun hubungan klien. Kemudian ada jadwal kerja yang dimodifikasi. Nah, itu yang pertama ada program berbagai pekerjaan, terus program waktu fleksibel atau strategi tempat kerja alternatif, yang tiga ada telecommuting. Yang pertama saya menjelaskan tentang program berbagai pekerjaan itu. Program berbagai pekerjaan juga dapat menimbulkan beberapa tantangan, termasuk koordinasi antara karyawan yang berbagi tanggung jawab, komunikasi yang efektif, dan penyesuaian terhadap berbagai jadwal kerja. Oleh karena itu, implementasi program berbagai pekerjaan perlu dilakukan dengan perencanaan yang matang dan komunikasi yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada program waktu fleksibel atau strategi tempat kerja alternatif. Itu sendiri adalah pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia yang memberikan fleksibilitas kepada karyawan dalam menentukan waktu kerja mereka sendiri. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi jadwal kerja yang dimodifikasi dan program waktu yang fleksibel memerlukan kebijakan yang matang, sistem monitoring yang baik, dan komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tetap tercapai sementara kebutuhan karyawan dipenuhi. Kemudian ada telecommuting, yaitu sebuah konsep
yaitu adalah sebuah konsep di mana karyawan bekerja dari lokasi di luar kantor fisik perusahaan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, telepon, dan alat kolaborasi online. Ini memungkinkan karyawan untuk menjalankan tugas pekerjaan mereka dari rumah, kafe, ruang kerja bersama, atau lokasi lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Namun ada beberapa tantangan yang terkait dengan telecommuting, termasuk kurangnya interaksi sosial, kesulitan dalam kolaborasi tim, dan sulitnya memisahkan pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Nah, penting bagi perusahaan untuk mencari kebijakan dan infrastruktur yang tepat untuk mendukung karyawan yang bekerja dari jarak jauh, termasuk pengaturan untuk pertemuan virtual, alat kolaborasi online, dan proses komunikasi yang efektif.